kita bisa mulai. 3 menit waktunya untuk open statement dari pihak Muslim dulu, diwakili oleh Bang Dio Pratama. Oke, untuk waktunya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para nabi dan rasul untuk mengajak umatnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah, mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mengajak umatnya an i'budullaha wajtanibut tagut. Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Tagut segala sesuatu yang disembah selain Allah, termasuk Yesus. Dan juga firman Allah dalam surah An-Nahl ayat yang kedua, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya dengan ruh dari perintahnya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya, agar para malaikat atau para rasul itu menyerukan kepada kaumnya, annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali aku, kata Allah. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Ini dibawa oleh semua para nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Juga Nabi Hud alaihissalam menyebutkan, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, hendaknya kalian semua menyembah hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Juga Nabi Saleh alaihissalam mengatakan, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kalian sebut dengan Abraham juga mengatakan, "U'budullaha wattaquhu." Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan takutlah kalian kepadanya. Nabi Syuaib alaihissalam juga mengatakan hal yang sama. "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Juga Nabi Isa alaihissalam, Isa putra Maryam, disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 51. Innallaha Waktunya habis. Bang Maher dikasih tahu juga Bang Dio, di atas udah nanti tertulis ininya Bang. Ngecek timer ada di atas. Teman-teman nanti lihat di layar masing-masing ya. Di layar masing-masing itu ada timer yang dipasang. Jadi harap agar dikontrol juga timernya gitu. Oke, Bang Rudi, siap untuk open statementnya? Siap. Oke, untuk waktunya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ya, kalau dalam ajaran Kristen, Tuhannya tetap berpatokan kepada Allah itu Tritunggal. Ya, bukan berarti di situ harus tertulis Tritunggal, karena kalimat Tritunggal pun bukanlah bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani. Ya, nah, secara tertulis itu memang tidak ada secara tertulis, tetapi secara tersurat dan tersirat yang harus kita pahami. Secara tersurat tidak ada, tetapi secara tersirat ada. Hebatnya Bible, kejadian pertama itu dimulai dengan kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya ada sosok pencipta langit dan bumi yang kami panggil dengan Allah. Allah itu bukan nama, tapi sebuah jabatan, dia pencipta langit dan bumi. Baru yang kedua, dia menjelaskan bahwa roh Allah, berarti dia memiliki roh. Allah yang adalah roh itu memiliki roh juga.
Kemudian yang ketiga, mulailah disebutkan berfirmanlah Allah. Jadi di dalam ajaran Kristen, Tuhan tidak akan dikatakan Tuhan kalau tidak memiliki firman. Tuhan tidak dikatakan Tuhan kalau tidak memiliki roh. Karena rohlah yang menghidupkan. Itulah sebabnya kami meyakini Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya. Kemudian dikatakan lagi bahwa ketiganya ini diwejawantahkan ketika penciptaan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka diciptakannya yang pertama sekali adalah laki-laki. Karena Tuhan ingin menggambarkan, menunjukkan kepada manusia, ini loh sebenarnya aku seperti laki-laki. Kemudian dia membuat lagi Adam. Adam itu hanya tunggal satu. Tapi satu ini bukanlah berarti bilangan. Karena bukan itu inti pembicaraan iman, tetapi siapa Adam ini? Ternyata ketika kita lihat diciptakanlah bentuk tubuhnya. Kemudian ditiupkanlah roh napas hidup. Kemudian dia mulai bersuara. Ternyata ketiga-tiganya ini ada di dalam diri Adam. Maka kami untuk menggambarkan Tuhan itu, ya seperti Adam. Ya, jadi manusia yang mengambil rupa Tuhan, bukan Tuhan yang mengambil rupa manusia. Kemudian dia turun ke dalam dunia menjadi Yesus. Itu bukan manusia yang bukan Tuhan yang mengambil rupa manusia, enggak. Tetapi manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka tidak salah dia mengambil rupanya kembali. Kan begitu ya. Adalah hak dia untuk turun ke dalam dunia ini berjumpa dengan para umatnya atau manusia. Kemudian waktunya habis. Oh ya, habis. Siap. Oke teman-teman, mohon disediakan satu pertanyaan dari pihak Kristen dan pihak Muslim. Bang Dius, pertanyaannya udah siap? Siap. Oke. Jadi untuk sesi menjawab nanti itu kami berikan waktu 5 menit dan nanti ada sesi tanggapan. Oke, silakan Bang Dio untuk pertanyaannya. Satu aja ya pertanyaannya untuk saling sanggah nantinya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan saya simpel. Ketika Bang Rudi membawakan Kejadian 1 ayat 1, dia menyebutkan kata Allah. Pertanyaannya, di mana lafaz Allah itu tertulis dalam teks aslinya? Itu kan terjemahan LAI, Allah itu. Dalam lafaz teks asli Bible-nya dalam bahasa Yunani tertulis apa, Bang Rudi? Oke, kenapa bisa diterjemahkan Allah? Ya, itu saja pertanyaannya. Simple. Oke, dipahami pertanyaannya, Bang Rudi? Monitor. Ali. Oke, saya atur waktunya 5 menit untuk menanggapi pertanyaan dari Bang Dio. Oke, untuk waktunya dipersilakan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Pertanyaan Dio ini adalah di mana dalam bahasa aslinya dikatakan Allah? Memang tidak ada. Yang dikatakan di situ Elohim. Nah, Elohim ini kan bukan nama. Elohim ini adalah sebutan atau jabatan lah kita bilangnya, bahwa dia adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Demikian juga Allah. Di dalam orang Kristen Allah itu bukan nama. Maka ketika ditranslate lah ke dalam berbagai bahasa, maka Elohim ini bisa berubah-ubah sesuai bahasa masing-masing. Arab itu bagian dari kekristenan. Ya, setelah abad pertama kemarin sudah kita bahas, yang pertama kali di Malta mengatakan Allah. Abad pertama itu di Kristen Syria, ya. Bukanlah di Arab pertama kali kata Allah ini timbul. Coba nanti saya bukakan dulu sebentar ya. Lupa aku sebentar ya. Ya, buka dulu. Biar kita lihat. Oke. Sabar. Aku bacakan aja lah daripada balik-balik kamera. Aku agak ini. Kata Allah dalam tradisi Kristen Assyria, itu yang pertama sekali ya. Church of the East, ya, di Mesopotamia sekarang Irak. Juga digunakan dalam liturgi bahasa Arab.
Demikian juga gereja Syriah dan Koptik Mesir yang sama-sama telah menyebar sejak abad pertama. Semenjak Yesus mengutus para murid-muridnya ke berbagai daerah, bahkan keturunan bahasa Arab dan yang berbahasa Malta, menggunakan kata Allah untuk Tuhan. Jadi Allah itu Tuhan, Elohim, bukan nama. Sehingga bisa ditransfer, sehingga bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Tetapi kalau itu nama, betul tidak bisa diterjemahkannya. Meskipun hampir seluruh populasi Malta adalah pemeluk agama Katolik Rom. Jadi yang pertama kali itu adalah di Malta kata Allah itu muncul oleh orang Arab. Dan mereka orang-orang datanya, Pak. Sorry datanya. Saya minta data. Datanya. Ya ini datanya. Ntar balik-balik kamera ini malas ya. Sudah balik kameraku. Sebentar. Lama kali. Ini datanya ya. Ini terdapat di dalam buku ini. Sebentar. Ini ya. Brincat atau Brincat ini ya 2005, penulis ini Maltese ini ya, ada ini ya. Kau baca lah ini semua. Originally Maltese was an Arabic ya. Ini pengarangnya, oke? Dan ini juga ada. Jadi inilah keterangannya bahwa dikatakan di sini apa? Allah mate. Sebentar. Ini sejak abad pertama ya. Ini. Oke. Itu klaim Bapak. Itu klaim Bapak. Itu klaim tulisan orang. Saya butuh data dari sumber sebentar dulu. Agama Anda. Sebentar dulu. Ini bukan klaim. Ini catatan sejarah dunia. Ya, paham ya. Ini catatan sejarah dunia bukan klaim. Ini adalah sejarah yang tercatat di dalam dunia. Beda dengan klaim kalau di kalian nanti aku bertanya, sabar aja. Ya. Ini menggunakan kata Allah untuk Tuhan. Makanya di Arab, di Alkitab Bible bahasa Arab, Allah itu bukan nama tetapi menyebut kata Tuhan. Ya, meskipun hampir seluruh populasi Malta adalah pemeluk agama Katolik Rom. Jadi Bapak terima kenyataan Islam tidak punya Tuhan. Yang punya Tuhan itu adalah orang-orang Kristen. Sorry, saya potong. Penulisnya itu dia ambil dari mana sumbernya? Penulis buku itu tulisan itu dia ambil dari mana? Bang Dio, sebentar. Bang Dio, biar dijelaskan dulu 5 menit. Nanti ada waktu menyanggah. Bang Dio 5 menit. Oke, siap. Ya, oke, lanjut. Sumbernya di mana? Ini kan bisa dilihat ini Sebentar. Ini. Kalau mau buku aslinya ini baca aja kan ada di sini dibuat referensinya. Ini. Oke. Ada namanya Islamic and Christianity Encyclopedia of Christianity. Ada banyak ini ya. Silakan. Saya izin ya teman-teman, saya tambahkan dulu waktu satu menit. Kebetulan tadi kayaknya yang diminta sumber dari apa yang dimintakan oleh Bang Dio, begitu mungkin maksudnya Pak Rudi, sumber penulisnya dari mana gitu? Lah, penulisnya kan sudah ada ini. Gimana sih? Memang ini bukan penulis. Mana tadi? Tunggu. Sumber rujukannya maksudnya. Ya Allah ya Rabbi. Ya ini kan rujukan ini Ini nama bukunya, ini nih, ini. Gimana sih? Paham ya? Ini nih aku tuju ini nih. Kan ada ini Ini bukan orang, bukan asal-asal ngomong ini. Ini ada nama bukunya, tanggalnya versi asli, tanggal 2015, tanggal 8 bulan 12. Original Maltese was an Arabic dialect, but it was ada ini. Baca aja. Nah, ini merujuk kemana? 34. Kita lihat di sini ke 34. Ada ini semua ini. Ini. Kan ini ada nih Oke, baik. Gimana sih kalian ini? Saya kembalikan lagi ke Pak Dio untuk menanggapi. Di mute dulu Bang Rudi. Ya, siap. Tunggu dulu.
Bang Dio, saya kasih waktu 3 menit untuk menanggapi dulu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya, pertanyaan saya tidak tersentuh ya. Substansi pertanyaan saya tidak tersentuh. Yang saya tanyakan adalah sumber dari bahasa teks asli, teks Yunani dalam Bible Anda. Anda bawakan tulisan siapa? Ketika saya tanya, noise, siapa yang noise ini? Ketika saya tanyakan di mana sumbernya, si penulis itu dia ambil dari mana, sumbernya mana? Anda langsung panik. Ini ada sumbernya asli, nama kitabnya, nama bukunya. Saya tidak tanya nama bukunya. Si penulis itu dengan judul tulisan itu, saya tanyakan siapa dari mana dia ambil, mana sumbernya. Anda pernah kuliah tidak? Kalau Anda pernah kuliah, kalau ketika Anda menulis sebuah makalah, Anda berikan catatan kaki, ada footnote, itu ada sumbernya, bos. Nah, sumbernya itu dari mana? Dia menyatakan demikian, dari mana sumbernya? Dia ambil dari mana itu ngarang-ngarang seperti itu? Kalau kami jelas dalam Al-Quran, pertama kali Anda buka Al-Quran, mushaf Al-Quran, entah Anda buka dari kanan atau dari kiri, yang paling pertama Anda dapatkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismi, isim, bahasa Arab isim itu artinya nama. Anda tidak mampu datangkan datanya, Anda bawakan tulisan dari Wikipedia. Nah, penulis yang Anda nukil, yang Anda kutip tadi, dia ambil dari mana? Yang saya tanyakan sumbernya. Saya tidak tanyakan judulnya, bos, Bapak Rudi. Yang saya tanyakan, si penulis itu ambil data dari mana? Anda jangan panik kalau memang nggak ada. Kalau dalam Islam jelas, ketika Anda mengatakan kami tidak punya Tuhan, justru Anda yang dibohongi oleh LAI. LAI sampai sekarang tidak mempertanggungjawabkan itu. Kalau Anda mengatakan dari Elohim, ya sudah, sebutkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Jangan pakai lafaz Allah, bos. Karena lafaz Allah itu double L, itu sebutannya Allah, bukan Allah, bukan Allah, tapi Allah dibaca tafkhim, dibaca tebal. Umat Islam yang benar dalam mengucapkan. Orang Kristen cuma ikut-ikutan. Yang mereka sebut Allah, Allah. Padahal jelas L-nya double di situ, kembar L-nya. Disebut Allah dengan tafkhim dalam ilmu tajwidnya. Lafaz Allah itu Anda katakan adalah gelar dalam kekristenan. Jangan jauh-jauh ke gelar dulu, Bapak. Saya tanya dulu, lafaz Allah itu dari mana Anda dapat? Anda dapat dari terjemahan LAI. Makanya ketika saya tanyakan dari mana sumbernya, dari Bible asli Anda, dalam teks Yunaninya, Anda tidak mampu mendatangkannya. Oke, waktunya hampir habis. Jadi teman-teman yang ketika tidak berbicara, mohon nanti mikrofonnya dinonaktifkan ya, biar enak kita mendengar. Ya, saya tambahkan sedikit. Dia mengatakan Allah itu adalah jabatan. Sebutkan dalam Bible Anda, Allah itu adalah jabatan atau Allah itu adalah gelar. Sebutkan satu ayat. Silahkan. Oke, kepada Bang Rudi, standby, siap. Oke, persilahkan. Oke, terima kasih. Yang panik itu Anda. Karena faktanya memang catatan sejarah dunia mengatakan Islam itu ada 610. Anda tidak paham sejarah dunia. Anda hanya berpegang kepada kitab suci Anda yang tidak tahu latar belakangnya dari mana. Sampai hari ini kita tidak pernah melihat Al-Quran yang asli itu mana. Gak pernah. Justru kau yang menghayal, mengangan-angan bahwa kitab yang kau pegang ini bersumber dari yang asli. Bohong kau tuh. Gak pernah bohong. Ya, sejarah tidak pernah bohong. Pastikan itu urutan sejarah peristiwa. Itu tercatat di manuskrip, dicercatat di dalam catatan sejarah dunia yang gak bisa kau hapus. Ada gak catatan tertua Islam? Tunjukkan saya, kata Allah. Di catatan tertua Islam sebelum 610. Tunjukkan bahwa itu Islam. Kata Islam aja tidak ada sebelum 610. Itu bisa saya pastikan dan saya percaya itu tidak pernah ada kata Islam. Tetapi kalian merujuk kepada arti Islam, damai, ini segala macam. Arti semua bahasa memiliki ya.
Nah, ketika Anda mengatakan kitab kau kan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, justru kau memperkuat bahwa Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus tidak sama dengan Tuhannya Muhammad, tidak sama. Justru kau memperkuat, bukan aku, kau yang memperkuat. Jadi kawan, kalian tidak punya Tuhan. Yang punya Tuhan itu adalah Kristen Arab, baru diikuti kafir Quraisy, Nasrani Arab, baru terakhir Islam. Dari mana datangnya Tuhan Islam itu Allah? Catatanmu hanya kau ambil di Al-Quran. Karena Al-Quran bahasa Arab. Aku juga kalau mengambil kitab suci Arab Syria itu, memang Allah ditulisnya karena orang itu berbahasa Arab. Jalanmu dari mana? Coba bisa nggak kau tunjukkan nanti? Musa berbicara kepada Allah dari kitab Taurat. Jangan kau ambil di Al-Quran. Di Al-Quran itu kan Allah sudah berbicara kepada Muhammad, tentu menggunakan kata Allah. Tugasmu makin berat setelah ini. Tunggu, aku belum bertanya ya. Jadi kawan-kawan, inilah yang tidak dipahami oleh orang Islam kebanyakan. Kenapa? Karena banyak mereka berasumsi bahwa kamilah pemilik kata Allah. Karena tidak diajarkan sejarah. Coba diajarkan sejarah dengan baik dan benar. Bahwa Islam ada 610 setelah Muhammad menjadi Rasul. Bahkan ketika dia menjadi Rasul belum ada Islam. Karena surah 96 ayat 1-5 tidak berkata Islam. Paham tak? Itu harus kalian pahami latar belakang sejarah. Sekalian kan kekalahan kalian sejarah, geografis, arkeologis, dan historis. Itulah sebabnya ada seorang profesor kalian mengatakan apa? Al-Quran bukan catatan historis dan arkeologis. Biar itu kau paham. Tetapi catatan apa? Literal. Dia merujuk kepada Bible, diambil masuk ke sana. Bahkan yang baru-baru ini ada yang mengatakan 75% isi Al-Quran dari Bible. Itu biar kau tahu ya. Waktunya masih ada. Oke, sekarang kau lagi-lagi mempersoalkan, wah, bisa nggak diambil dari sumber primer? Sumber primer itu apa sih? Bisa nggak saya pakai Al-Qurannya orang Arab? Bible-nya orang Arab. Tentu bisa. Karena itu sudah ditranslate ke dalam berbagai bahasa. Mana lebih dahulu ada? Bible-nya orang Arab atau Al-Quran? Catatan sejarah dunia mengatakan Al-Quran belum ditulis ketika Bible Arab itu ada. Dari mana saya tahu? Kau buka aja Sahih Bukhari 3. Kau buka aja Sahih Bukhari 6467. Di mana dikatakan seorang Nasarah, Waraqah bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Arab atas seizin Allah, sesuai kehendak Allah SWT. Jadi menurutmu itu bukan satu catatan sejarah? Buang aja hadis itu kalau enggak. Jadi menurutmu yang Tuhan yang mana yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal? Apakah Allahnya Muhammad? Tidak. Karena Muhammad saat itu belum menjadi rasul. Baca baik-baik, dia bertemu. Muhammad baru bertemu. Tuhannya si Musa adalah Namus, bukan Allah. Dia bertemu seperti Namus. Musa bertatap muka. Muhammad belum tahu Tuhannya siapa. Ya, jadi kata Allah itu dimulai kalau dalam Islam dimulai oleh Waraqah bin Naufal dan Khadijah. Baca aja Sahih Bukhari itu. Apa kata Khadijah? Itu adalah Allah. Apa kata si Waraqah bin Naufal? Juga memperkenalkan Allah. Apakah dia Islam? Tidak. Buka datanya, sorry. Oke. Buka datanya. Hadis Waraqah bin Naufal, buka datanya. Kita buktikan di Bukhari 6467. Atau saya nggak bohong. Anda buka datanya. Buka tesasinya. Waktunya habis, ditahan dulu teman-teman. Tolong di-mute dulu, di-mute semuanya, tolong di-mute semuanya. Oke. Oke, berarti sekarang giliran gue ya. Oke, jadi saya kasih lagi waktu 5 menit untuk saling menanggapi ya. Nanti juga ke Pak Rudi juga 5 menit ya. Oke, silakan Bang Dio, waktunya 5 menit untuk menanggapi dan menjawab statement dari Bang Rudi tadi. Untuk waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya dari tadi ya, substansi pertanyaan saya tidak disentuh oleh Bang Rudi. Dia tidak mampu membawakan data dari sumber primernya, dari Bible-nya, teks asli Yunani-nya lafaz Allah. Lari kemana-mana, entah kemana-mana ke sejarah segala macam. Dia mengatakan Islam tidak ada bukti sejarah.
Yang kau lihat orang sekarang lagi tawaf di Ka'bah itu apa? Itu kalau bukan bukti sejarah apa? Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Sama seperti Anda, tolong buka data kau dari mana kata Islam sebelum Muhammad. Saya ingin tahu di mana ada tertulis. Oke, aku buka datanya ya. Tadi Anda nggak buka data kan? Sebentar. Aku ingin tahun berapa, kata Islam saja dulu cari. Tahun berapa? Sabar dulu. Oke, waktu saya pause dulu. Oke. Sebenarnya banyak ya datanya, aku buka 2 aja. Dalam surah Al-Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima Allah adalah Islam. Ini kata Islam dalam Al-Qur'an. Oke. Itu kan zaman Muhammad. Yang ku minta sebelum zaman Muhammad kan tidak ada kata Islam. Ditanggapi Bang Rudi. Ini data dari Al-Qur'an, Bos. Bang Rudi sabar, Bang Rudi, nanti ada waktu bicara. Silakan. Saya buka data sumber primer Islam dalam Al-Quran langsung. Anda dari tadi saya minta dari Bible, Anda tidak mampu datangkan. Dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu wahai Muhammad, dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu wahai Muhammad, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Jelas ada kata Islamnya. Sekarang yang saya tanyakan dari Anda, lafaz Allah di Bible Anda dalam teks Yunaninya mana? Anda tidak bawakan itu. Di mana datanya? Dalam teks Yunani Anda tidak bawakan. Ketika Anda mengakui bahwasanya lafaz Allah tidak ada dalam teks Yunani, kenapa Anda gunakan lafaz Allah? Ketika Anda mengatakan Bible orang Arab, mana Bible orang Arab itu, lafaz Allah itu di mana? Anda bawakan hadis Waraqah bin Naufal, Anda tidak mampu mendatangkan teks asli Waraqah bin Naufal yang mengatakan wa kataba masya Allah, itu yang menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Waraqah bin Naufal. Anda mengatakan Tuhannya Musa adalah Namus. Aduh, ya Allah, ya Rudi. Namus itu yang turun, yang diutus oleh Allah kepada Musa. Allazi unzila ala Musa. Enggak disebutkan lafaz Allah. Makanya kau buka datanya. Kau cuma modal asumsi congor aja, nggak ada datamu. Sudah jauh kemana-mana melenceng. Kau tuduh Islam begini, Islam begitu. Yang saya tanyakan, lafaz Allah dalam teks Bible Anda, dalam teks Yunaninya, teks aslinya mana? Nggak ada. Silakan dijawab. Oke, saya reset dulu ya teman-teman. Bentar. Oke, Bang Rudi, siap untuk menanggapi dan menanggapi. Oh, siap sekali. I love you full. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Inilah kelemahan Muslim kalau berdebat. Dia tidak mengerti apa yang saya mintakan. Saya mintakan bahwa ada kata Islam sebelum dalam Al-Quran atau Muhammad.
Al-Quran itu kan memang sama diucapkan Allah kepada Muhammad. Sudah ditranslate semua. Yang tadinya Musa tidak pernah memanggil Allah, di dalam Al-Quran Musa jadi memanggil Allah. Ini catat baik-baik. Bisa nggak kau tunjukkan di dalam Quran, di Taurat, Injil dan Zabur lafaz Allah? Itu harus kau pahami dulu. Jangan kau buka Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan sudah terjemahan. Kalian itu kan umat terjemahan. Kalian tidak punya lafaz asli. Mana lafaz asli daripada Taurat? Loh, isinya itu ada nggak Allah berbicara kepada Musa bahasa Arab? Kan nggak bisa. Gimana sih kau? Sabar Bang Dio, sabarlah. Nanti Anda menanggapi. Silakan Pak Rudi. Imut dulu Bang Dio, nanti Anda menanggapi. Silakan Pak Rudi. Itu adalah kitab terjemahan. Maksudku, Allah tidak pernah berbicara kepada Musa dalam bahasa Arab. Maka Allah karena berbicara kepada Nabi Muhammad yang orang Arab, diterjemahkanlah ucapan Musa kepada Muhammad dalam bahasa Arab. Di surah mana itu terdapat? Bacanya surah 28 Al-Qisas dari 30, 31, 32, 33. Musa kan menjawab, ya. Apa jawaban Musa? Bahasa Arab. Mana ada Musa tahu bahasa Arab? Demikian juga Isa. Ketika Allah bertanya kepada Isa, ya, surah 6, 116. Apakah Isa menjawab dalam bahasa Arab? Sejak kapan Isa berbahasa Arab? Pandai-pandaian kau. Jadi kalau kau ditanya seperti itu, pahami dulu pertanyaanku. Setelah kau pahami, baru kau berkoar-koar. Jelas saya tanya, Islam tidak ada sebelum Muhammad mendapat wahyu. Bisa nggak kau buktikan fakta arkeologis ada tulisan Islam sebelum Muhammad? Kan tidak bisa, omong kosong aja kok kan. Nah, sekarang kita kembali kepada Waraqah bin Nawfal. Balikkan dulu ini. Ini agak susah juga balik-balik ini. Sampai ya. Ini. Ini hadis Sahih Bukhari 6467. Lihat di atas ini ya. Cukup jelas 6467. Dibilang di sini, ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Oke, ingat ya. Jadi dia seorang Nasrani, bukan Islam. Jadi Islam itu tidak punya Tuhan. Di dalam catatan itu yang punya Tuhan itu adalah Nasrani. Tuhannya bernama Allah. Pahami dulu itu. Kau bantah Sahih Bukhari 6467. Kualat kau. Belum ada orang yang menolak Sahih Bukhari. Apalagi Sahih Bukhari 3. Permulaan turunnya wahyu. Cuman di situ dikatakan dia menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Jadi Waraqah bin Nawfal mengerti dua bahasa. Bahasa Ibrani dan bahasa Arabi. Jadi dia menuliskan Tuhan yang apa? Allah dong, itu buktinya ada Allah. Orang Nasrani lebih dahulu. Nah, kemudian mana dari buku kalian Allah? Allah itu kan sudah aku bilang bukan nama. Sehingga bisa diterjemahkan. Namanya Elohim. Itu jabatannya Tuhan pencipta langit dan bumi, Elohim itu. Bukan nama. Maka Kejadian 1 ayat 1 itu dikatakan pada mulanya Allah. Allah itu apa? Pencipta langit dan bumi. Sekarang kita buka KBBI. Ah, ini kalau berdebat kau sama aku libas kau. Ya. KBBI Allah. Kau lihat KBBI apa kata KBBI mengenai Allah ini? Harus kubuk balik-balik juga kameraku, sabar ya. Nah, ini biar tahu kau nih. Buka ini. Allah. Siap? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oke? Bukan dibilang Tuhan Islam. Tapi dalam bahasa Arab, artinya apa? Arab itu ada Kristen, ada Hindu. Hindu ada nggak ya? Nggak tahu. Tapi Nasrani, ada kafir Quraisy dan lain sebagainya. Itu harus kau pahami. Makanya di Malaysia itu gagal untuk menghapus kata Allah daripada Bible Malaysia. Kenapa gagal? Karena yang dihadapkan profesor-profesor sejarah. Orang itu tahu urusan sejarah. Tapi kalau ditampilkan orang seperti kau, ya kau ngotot-ngototan. Tapi profesor sejarah akan ngerti bagaimana ini terjadinya sebuah agama ini. Ya, itu memang melalui sebuah proses. Gak ada ujuk-ujuk Islam jadi Islam, gak ada. Pahami dulu itu Mas Bro. Oke, waktunya habis. Di-mute dulu teman-teman semua yang tidak ini. Oke, Bang Dio standby. Bang Dio. Kapan?
Oke. Halo, izin. Giliranku bertanya kapan? Tadi bukan sudah bertanya yang masalah hadis. Oh bukan, pertanyaanku tadi tolong tunjukkan di kitab Taurat, Zabur dan Injil lafaz Allah. Jangan dari Al-Quran dicari, silakan. Yang milih Islam ya. Oke, waktunya kami berikan kepada Bang Dio 5 menit dari sekarang. Silakan. Oke, kita sekali lagi Bang Rudi ini tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Di kitab Bible-nya bahasa Yunani nggak ada lafaz Allah. Dia lari ke hadis Sahih Bukhari, ya. Ini kan yang kau bawa tadi. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Siapa yang ngomong begini, Rudi? Siapa yang ngomong? Coba kau buka mic-mu. Aku tanya kau, siapa yang ngomong begini? Ia ngomong begitu. Adalah semasa jahiliyah. Siapa yang ngomong begini? Nah, kau baca yang di atasnya, dia bilang apa? Ya, Waraka baca ayat berikutnya. Sebentar. Demi Allah. Tunggu. Bentar dulu Bang Rudi ini jatahnya Bang Dio bicara Bang Rudi. Di mute. Lah makanya dia menyuruh aku buka. Enggak, saya bukan cuma tanya ini ucapan siapa? Ini bukan ucapan Waraqah bin Naufal. Dia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Dia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Ini ucapan Nabi Muhammad, bos. Dia menceritakan kejadian ini. Makanya kalau nggak paham yang kocok-kocokan hadis. Ini bukan ucapan Waraqah bin Naufal. Ini ucapan Nabi Muhammad mengisahkan tentang cerita itu. Beliau menceritakan kisahnya menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ini bukan ucapannya Waraqah bin Naufal. Ngaco kau. Sekarang kita lihat di KBBI. Anda tutupi kameranya. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Siapa? Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang-orang Islam. Makanya disebutkan Allah itu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah Yesus. Di mana dalilmu? Tidak ada datamu. Sekarang kau mengatakan di mana? Apakah Musa berbahasa Arab? Apakah Nabi berbahasa? Enggak, ada jawabannya dalam surah Ibrahim ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan dengan lisan kaumnya, dengan bahasa mereka masing-masing, bos. Kenapa pula kau bilang bahasa Arab? Liyubayyana lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Mana lafaz Allah dalam Bible, dalam kitab Yunani? Enggak ada. Kau lari ke sana kemari, enggak ada data dari tadi, enggak ada. Kau tidak mampu menunjukkan satu lafaz Allah dalam teks Yunanimu. Yang ada dalam terjemahan LAI. Berkali-kali Anda diberikan kesempatan untuk menjawab. Nggak ada datanya, nggak ada jawabannya. Anda lari menyerang Islam. Anda lari ke sejarah dan ke sana kemari. Kita tidak sedang membahas sejarah. Yang kita bahas, Yesus itu apakah Allah atau bukan? Jawabannya bukan. Yesus itu adalah ciptaan Allah. Dia makhluk, dia bukan Allah. Ketika Anda mengatakan Allah itu adalah gelar, tunjukkan satu ayat di Bible-mu, Allah adalah gelar. Nggak ada. Mana datanya? Bawakan datanya. Jangan kau cengar-cengir aja. Kau siapkan, aku ngomong, kau siapkan datanya. Kau buka, dari tadi aku buka semua ayat-ayat Al-Quran yang aku buka di sini. Semua ayat-ayat Al-Quran. Sumber primer dalam Islam. Kau mana datamu? Kau mengatakan kami adalah umat terjemahan. Al-Quran itu sudah diterjemahkan. Gimana ceritanya kau bilang Al-Quran diterjemahkan? Al-Quran itu diterjemahkan dari bahasa apa? Kalau kau tanya Islam sebelum abad ke-7, jelas-jelas Islam datang abad ke-7. Itu tidak perlu lagi Anda cari jawabannya, sudah jelas. Islam datang di abad ke-7, kenapa Anda tanyakan sebelum abad ke-7? Gimana ceritanya? Secara aksioma, tidak butuh jawaban. Orang tahu abad ke-7. Ketika Anda bertanya, di mana lafaz Islam sebelum abad ke-7? Itu pertanyaan tolol namanya. Karena secara aksioma orang paham Islam itu datang di abad ke-7. Anda tanyakan datanya, mana sumbernya? Saya sudah bawakan ayat-ayat suci Al-Quran. Anda tidak membawakan data, bos. Yesus itu Allah atau bukan? Jawabannya bukan.
Yesus adalah ciptaan Allah. Mana datanya? Sekarang lafaz Allah, kalau Anda tidak mampu datangkan datanya, saya datangkan datanya dari dalam Al-Quran. Lafaz Allah dari kata terdiri dari beberapa huruf. Alif, lam, ha. Oke. Alif, lam, ha asal katanya dari kata habis. Iya, nanti di sana lagi. Teman-teman. Bal-bal ya kau, bal-bal. Tunggu. Bal-bal. Oke, silakan Bang Rudi dan menjawab pertanyaan dari Bang Dio tadi. Waktunya 5 menit. Oke, terima kasih. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Di satu sisi kau waras, di sisi lain kau nggak waras. Kenapa? Kau bilang Islam datang abad ke-7, artinya Allahmu lahir abad ke-7. Sebelum itu nggak ada Allah kalau begitu. Makanya kau kalau nggak ngerti apa yang kau ucapkan. Sementara kalian mengatakan Allah sudah ada sejak zaman dahulu. Islam sudah ada. Kau baca surah 2 ayat 132. Terjemahan bahasa Indonesianya yang lama dikatakan agama Islam. Itu adalah Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Makanya aku bilang cari kau fakta arkeologis kata Islam di kitab tertua sebelum Muhammad datang. Dan kau menyerah dan kau bilang Islam itu ada abad ke-7, berarti Tuhanmu lahir abad ke-7. Sebelumnya bukan Allah namanya. Karena kau juga mengutip tadi Tuhan datang memberikan firman-Nya bagi masing-masing kaum. Kaum yang itu kaum apa? Ibrani, Israel, Bani Israel. Apakah dalam bahasa Israel ada Allah? Enggak ada. Itu hanya terjemahan-terjemahan. Oh, diambil dari kata al. Sejak kapan itu bisa terjadi? Kan tidak ada makanya aku suruh kau tadi tolong tunjukkan lafal Allah di Zabur, Injil dan Taurat. Nggak bisa kau tunjukkan. Kau hanya menunjukkan Al-Quran. Yang kau baca itu kan Al-Quran semua. Mana Taurat bisa nggak kau baca? Kerat kupingku ini kalau bisa kau baca Taurat. Data dari Biblemu. Mana datanya dari Biblemu? Ini kan giliranku. Mana? Ini giliranku, tenang, gak usah panik. Tadi aku minta. Nggak ada isinya. Kau tidak ada isinya. Bisa kau tunjukkan dari Taurat Allah SWT kata Allah. Tunjukkan Tauratnya. Kan ada kau bisa kau tunjukkan Taurat. Bisa kau buka dari Injil Allah SWT. Agama siapa? Taurat milik agama siapa? Bro, milik Allah. Milik Allah Taurat. Kok ketawa? Kan itu dibilang Al-Quran. Aduh, matikan mic-mu dong. Ini admin gimana? Suruh diam dong. Sabar dulu nanti ditanggapi. Silakan lanjut Bang Rudi. Nah, ini dia nggak ketahui. Allah mengatakan dia menurunkan kitab Taurat kepada Bani Musa, Bani Israel juga. Dia menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Tunjukkanlah pas Allah dari ketiga kitab itu. Mampu nggak kau? Jangankan kau, Nabi aja nggak mampu menunjukkan. Karena memang mereka tidak mengenal Allah. Mana ada bangsa Israel kenal dengan Allah? Kitab siapa itu? Kitab Allah. Dia sendiri mengakui. Kan yang memberikan wahyu kepada Musa siapa? Memberikan kitab kepada Isa. Kan Allah. Buka dari Injil Isa. Bisa nggak kau tunjukkan Injil Isa? Kiamat pun tidak akan bisa kau tunjukkan. Jangankan kau. Ya. Nah, kemudian kau bilang namus itu diutus seperti kepada Musa. Aduh, Muhammad itu diutus Jibril, bukan namus. Pahami dulu itu. Nah, Waraka bin Naufal. Bro, kalau kau baca dari atas, Khadijah mengatakan, ya itu Allah itu katanya. Bagaimana Muhammad menceritakan ini? Berarti Muhammad setelah mengenal Allah kan? Kalau mau kau bilang begitu. Berarti memang lahir Allahmu dari bibir Muhammad. Dari lafalnya. Sebelumnya ada nggak Allah? Kan nggak ada. Lebih parah lagi itu kalau itu kau buat dasarmu. Abad ke-7 Allah baru ada. Selama ini dia kemana? Selama ini dia menggunakan apa? Pahami itu dengan baik dan benar, ya. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah menjawab, sekali-sekali tidak bergembiralah demi Allah. Khadijah yang membilang ini petikan langsung. Yang pertama mengenal Allah itu Khadijah. Kenapa? Dia juga bukan orang Islam. Karena Islam belum ada saat itu. Sudah.
Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya sebab engkau suka menyambung silaturahmi, berkata jujur, menghilangkan kesusahan, serta menjamu tamu, serta membela kebenaran. Maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin semua anak paman Khadijah atau saudara ayahnya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Siapa yang mengatakan ini? Oh Muhammad. Apa mungkin Muhammad bernarasi? Oh dia adalah ini begini. Kan tidak mungkin. Pahami lah dia mengutip. Berarti apa nama Tuhannya? Kalau tidak Muhammad mengatakan itu Allah, apa nama Tuhannya? Siapa Waraqah bin Naufal? Dia orang Arab. Pasti dia mengatakan Allah. Ya pahami. Kalau kamu tanya tetap saya katakan Allah itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Sama dengan kau buat KBBI, mana ada dibilang di sini Islam? Sampai akhir kau baca ada layangannya. Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Terima kasih. Oke, izin teman-teman ya. Oke, izin teman-teman ya. Izin Bang Arung. Dimut dulu Bang Rudi. Izin buat semua, tolong kembali ke tema ya, jangan lari kemana-mana. Substansi tema, apakah Yesus itu adalah Allah? Jadi kita supaya tidak lari kemana-mana. Tolong netizen di bawah juga ada kebingungan, udah lari dari tema. Oke, siap. Dari tema, silakan dilanjut. Ya Dio, makanya kau giring ke situ, jangan giring lafaz Allah. Silakan. Oke. Jadi gini teman-teman, berikan waktu saya 1 menit untuk ini. Jadi kita fokus. Jadi yang kita fokuskan adalah sumber primer dari kedua belah pihak. Jadi ini kan kita diskusi antara pihak Islam dan pihak Kristen. Jadi mari kita membawa sumber primer dari kedua belah pihak, yaitu Al-Quran dan Bible, atau mungkin dari pihak Muslim menambahkan hadis gitu kan. Jadi kita kembali ke tema dan kita lebih fokus lagi teman-teman sumber primer yang dibawakan. Artinya ke Islam mewakili Islam apa sumber primernya, Al-Quran misalnya. Nah teman-teman Kristen dari pihak Kristen sumber primernya apa, Bible misalnya. Jadi kita fokus ya teman-teman. Jadi silakan Bang Dio, waktunya 5 menit. Saya kembalikan ke Bang Dio, silakan. Ya aku luruskan sedikit ya. Tema kita tuh Yesus itu Allah atau bukan? Tanda tanya. Jawabannya bukan. Oke. Ketika saya tanyakan di mana lafaz Allah, Anda bawakan terjemahan LAI. Yang saya minta sumber primer dari kitab Anda, di Bible Anda dengan bahasa Yunani. Anda tidak mampu membawakan itu karena memang tidak ada. Kalau memang tidak ada, kenapa di terjemahannya ada lafaz Allah itu? Itu substansi pertanyaan itu di situ. Kau lari kemana-mana, kau bawakan hadis Waraqah bin Naufal ya. Coba perhatikan ya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Dia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Siapa yang ngomong begini? Masa Waraqah mengatakan dia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani? Tidak masuk akal. Kemudian kau katakan namus itu ya. Kau bilang tadi Tuhannya Musa adalah namus. Gimana ceritanya Tuhannya Musa adalah namus? Ini jelas nih teksnya, lihat ini. Ya, ini ucapan Waraqah bin Naufal ketika Nabi nukilkan ucapan mereka. Ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Namus nama lain dari malaikat Jibril. Dalam Islam namanya Jibril. Ketika turun kepada Musa disebutkan namus. Bagaimana kau katakan namus adalah Tuhannya Musa? Ngaco kau ini. Udah kita kembali ke tema. Lafaz Allah dalam Biblemu, sumber primer dalam Biblemu itu mana? Gak ada dari tadi. Kau tidak bawakan itu. Kau ngoceh-ngoceh gak ada datanya. Silahkan Anda bawakan datanya. Ya. Kalau dalam Al-Quran, kalau dalam Islam jelas. Begitu Anda buka sumber primer Islam, yaitu Al-Quran, Anda buka pertama kali yang Anda dapatkan lafaz Allah, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Sekarang Biblemu itu yang terjemahan LAI sekarang itu mana? Sumber aslinya, aku tanyakan sumber asli di Biblemu mana? Dari tadi kau lari kemana-mana. Waraqah bin Naufal lah, hadis ini, hadis itu, Bukhari segala macam. Kau aja nggak ngerti hadis yang kau bawakan.
Ini ucapan ini diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kau baca dari awal hadisnya. Siapa yang menceritakan ini? Dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha qala awwal ma budi Rasulullah SAW menceritakan kepada Aisyah awal pertama turunnya wahyu. Bukan Waraqah bin Naufal itu Tuhannya Musa, ngaco kau. Lafaz Allah yang saya tanyakan, kita kembali ke topik pembahasan. Lafaz Allah itu di Bibelmu dalam bahasa Yunani di mana? Di ayat mana? Itu yang Anda bawakan. Jangan lari kemana-mana. Tema pembahasan kita, Yesus itu Allah atau bukan? Apakah Allah? Jawaban kami dari umat Islam, bukan. Yesus bukan Allah. Justru Yesus itu dia berdoa kepada Allah. Yang kalian sebut Allah itu. Silakan Anda datangkan dalilnya, datanya. Itu aja. Jangan usah muter-muter lari kemana-mana. Kalau Anda sudah datangkan datanya, ya, dari Bibelnya Anda, baru kita lanjut. Kalau enggak, ya ini aja muter-muter aja. Nanti kau kemana-mana, kau menghujat nanti ujung-ujungnya. Silahkan. Oke, pas Bang Dio. Oke, kepada kami persilakan. Kasih dulu ya waktunya. Oke, silakan ditanggapi Bang Rudi. Kita kembali fokus ke tema ya, teman-teman. Oke, waktunya 5 menit untuk Bang Rudi. Terima kasih. Sampai hari ini kita berdebat. Dia pun tidak tahu apa yang dia ucapkan kok. Dia tanya sama aku, sudah aku jawab. Memang tidak ada di dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani kata Allah. Dari mana Allah itu kami dapat? Itu dari orang Arab. Dari mana orang Arab itu? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Apalagi yang mau diminta? Apa kamu kira Allah itu Tuhannya orang Islam yang pertama sekali? Kamu keliru, saya bilang. Karena catatan sejarah, mana bisa? Buka data, aduh. Loh, Kisah Para, aduh, matikan mic-mu. Kan datanya sudah Kisah Para Rasul 2 apa enggak data? Buka. Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Kubacakan, ya. Matikan mic-mu, matikan. Biarpun kau di sini tuan rumah, tidak boleh kau sembarangan. Kita sudah sepakat gantian. Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Di situ ada orang Arab. Maka catatan sejarah dunia menunjukkan bahwa orang Arab itu abad pertama sudah ada yang menjadi Kristen. Masa kau tidak terima catatan sejarah? Itu data otentik, bukan sembarang-sembarang itu dibuat. Kemudian kau mengatakan, wah ini Waraqah bin Naufal, ya ini, wah namus itu adalah Jibril. Kau baca surat 28 ayat 30. Belum pernah aku dengar di dalam Al-Quran Allah mengutus Jibril kepada Musa. Kerat kupingku nih kalau dapat. Saya ini meskipun Kristen, sudah baca Quran itu bahasa Indonesia ujung ke ujung mengenai Musa, tidak pernah dia bertemu Jibril. Makanya Allah mengatakan di mana? Surah Maryam. Saya lupa gak 58, kok gak salah 58 ke bawah itu. Dia bilang apa? Kami berbicara langsung kepada Musa, tidak ada melalui Jibril. Kau baca di surah 28 itu dengan tegas dikatakan apa? Allah berbicara dari sebatang pohon. Kan dibilang yang diberkahi di tanah yang apa itu? Dia berkata apa? Aku adalah pencipta langit dan bumi, bukan Jibril itu. Jangan kau karang-karang. Kemudian mana sumber primer Islam yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu Allah? Tertulis di kitab Taurat. Bisa nggak kau tunjukkan? Mana sanggup kau menunjukkan kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang tidak ada. Dan itu juga terjemahan. Ada nggak Allah berbicara kepada Musa dalam bahasa Arab? Nggak ada. Kau baca surah 28 itu kan bahasa Arab semua itu. Itu namanya terjemahan. Pahami dulu. Nah, sekarang bicara Yesus. Kita kembali ke Yesus ya. Kan kau yang melari-larikan. Apakah Yesus itu adalah bagi Islam? Yesus bukan Allah. Memang bukan Allah bagi Islam. Mana ada kami paksa kalian harus mengaku Yesus adalah Allah. Tapi bagi kami ada. Di mana itu? Di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Itu kata Tuhan. Di Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Terserah kau tak terima, tidak urusan kami.
Intinya kitab suci kami mengatakan juru selamat itu adalah Tuhan. Selesai. Terbukti kan? Dan Yesus itu lahir. Dia dikatakan adalah juru selamat. Berarti dia Tuhan. Debat kita selesai malam ini. Oh, dia bukan Allah. Ya terserah karepmu. Kalau kau membawa ke bahasa Arab silakan. Tapi kalau kita buka kitab Arab, Bible Arab, memang tulisannya Allah. Jangan kau mengira Allah itu datang pertama sekali kepada agama Islam. Tidak tuh. Catatan sejarah dunia tidak bisa kau hapus. Bahwa itulah tahun 532 ada seorang Kristen yang wafat. Di dalam cincin itu tertulis Allah penolongku. Namanya siapa? Abdul Allah ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Wah, dari mana sumbernya ya catatan sejarah dunia? Kau carilah, kan ada itu. Kau buat gini muncul itu nanti. Malas aku baca bukunya itu. Pokoknya bukunya sudah ada di situ. Jangan ketawa dong. Kita lagi berdiskusi. Kau matikan mic-mu, ketawa kau silakan. Jangan kau hidupkan mic-mu, kau ketawa. Kelihatan sekali kau sudah gusar. Kau sudah tidak punya lagi dalil untuk menyerang aku. Sudah kubuktikan. Yesaya 43 ayat 11 merujuk kepada Lukas 2 ayat 11. Oke, selesai ya. Ada lagi yang mau kau tanyakan? Silakan. Habis waktu. Baik, aku tanggapi ya. Sekali lagi tidak dibawakan. Bang tidak Jo, dibuka sebentar data. Bang Jo, waktunya belum ini Bang Jo. Waktunya ini Bang Arungnya ini bentar. Like Bang Arungnya. Waktunya belum terpasang itu. Bang Arung. Bang Arung. Sebentar Bang Arungnya ini. Bentar ya. Diskusi kok terserah Anda, gimana ceritanya diskusi kayak gini? Sebentar katanya Bang Arung ada telepon dulu penting sebentar. Oh iya Kak, siap. Atau Bang Dul Kau membilang bagi Islam dia bukan Allah. Itu kan memang nggak bisa kau imanmu mengatakan Yesus Allah, memang nggak bisa. Gimana sih? Kalau sampai Islam mengatakan Yesus adalah Allah, itu bahaya. Iya, sebentar dulu Bang Rudi, Bang Dul bisa tampil timer nggak Bang Dul? Bang Dul. Inan bisa. Oh Kak Inan, coba tampilkan, kita ambil alih dulu karena Bang Arung lagi Berapa ada menit? telepon. 5 menit Bang Dio. Oke, ke Bang Dio ya. Oke, mulai Bang Dio. Ya, aku buka datanya ya. Ya, tadi Bang Rudi bawakan kisah para Rasul 2 ayat 11 ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ini yang dijadikan dalil lafaz Allah itu ada dalam Bible-nya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Yang ini mana datanya, sumber primernya dalam bahasa Yunani apa? Kenapa tiba-tiba ada lafaz Allah di terjemahannya? Yang saya tanyakan lafaz aslinya di Bible Anda. Anda nggak nyambung dengan pertanyaan saya. Kemudian Anda membawakan ya, Yesaya itu bukan nubuatan untuk Yesus, bos. Apa kaitannya dengan pertanyaan saya? Nggak ada kaitannya. Sekarang kau tanyakan tentang Taurat. Ya, kau potong kupingmu ya. Surah Al-Maidah ayat 44. Ya. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru biayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Jelas ya, disebutkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Ya, kau siap-siap potong telingamu ya. Jangan petentang-petenteng kau enggak potong telingamu. Sungguh kami menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi.
Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Apa yang Allah turunkan? Yang Allah turunkan Taurat. Baca nih bos, Taurah. Potong telingamu Rudi, kau potong telingamu. Yang menurunkan kitab ini adalah Allah. Dalam sumber prima dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 44. Kau cuma modal congor. Kau mengatakan cari aja lah kau sendiri dia. Kau cari sendirilah, pasti ada itu. Kau terima atau diterima terserah kau. Itu diskusi macam apa itu? Kau katakan dari tadi, kau mengatakan dalam Bibelnya, dalam Bibelnya orang-orang Arab, mana Bibel orang Arab itu? Kau tunjukkan datanya. Dari tadi aku minta kau tunjukkan datanya, kau tidak tunjukkan datanya. Modal congor aja kau. Mana datanya? Berkali-kali aku tanya, kau bilang itu sudah ada itu di kitabnya orang, di kitab Bibelnya orang Arab itu. Kau buka saja dari sana, nanti kau dapatkan sendiri. Diskusi macam apa kayak gini? Kau buka datanya. Sekarang sudah aku bukakan datanya. Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Di mana? Dalam surah Al-Maidah ayat 44. Jelas? Ya, potong telingamu. Jangan petenteng-petenteng. Masih ada waktu. Para nabi dan rasul. Masih ada waktu. Oke. Masih ada waktunya. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian hadir menjadi saksi ketika Ya'qub hampir didatangi oleh kematian? Telah didatangi kematian, diambang kematiannya. Idh qala li banihi, tatkala dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelahku? Qalu na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Siapa? Ilahan wahida, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya. Siapa Ya'qub? Ya'qub nama lainnya adalah Israel. Jadi Bani Ya'qub itulah Bani Israel. Bani Israel pun disebutkan dalam Al-Quran. Makanya benang merahnya Al-Quran datang di belakangan untuk menyempurnakan dan memberitahukan informasi-informasi yang benar dari penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, sehingga kalian menyembah Yesus itu. Mana datanya? Kau bukakan Bibel bahasa Arab. Mana? Kau dari tadi enggak bukakan Bibel bahasa Arab. Tidak ada datanya. Bibelmu saja dalam bahasa Yunani tidak ada datanya, enggak ada lafaz Allah. Yang ada Theos, bukan Allah. Tiba-tiba LAI terjemahkan